kita melanjutkan pengajian Tanbihul Mukhtarin, yaitu melanjutkan pembahasan terkait bagaimana akhlak salafus soleh, yaitu para sufi yang sudah diakui kesalehannya. Mereka memiliki keteladanan di dalam akhwal, sikap dalam kehidupan sehari-hari, terutama yaitu bagaimana mereka tidak mau larut dengan kehidupan dunia yang mudah membuat orang silau atau membuat orang lupa. Sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa para sufi mereka senantiasa memiliki kesedihan, kesedihan dalam pengertian yaitu rasa khauf, rasa takut. Rasa takut yang muncul bukan berarti rasa takut sebagaimana orang umum, tapi rasa takut yaitu ketika mereka sudah ikhtiar menjadi seorang hamba Allah yang taat, tapi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang sangat ditakuti oleh para ulama-ulama sufi terdahulu. Jadi mereka tidak kemudian bersikap ujub atau takabur, merasa sebagai orang soleh, merasa sebagai orang yang dekat Allah, itu tidak. Tapi justru mereka sedih, khawatir di akhir hayatnya mereka meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang paling ditakuti oleh mereka. Dan sikap inilah yang perlu kita menjadi teladan. Sekalipun kita sudah ahli ibadah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang, tapi tetap harus ada rasa khauf, rasa takut, khawatir di akhir hayat. Bagi Allah itu punya hak untuk membolak-balikkan hati. Banyak orang yang cerita perjalanannya awalnya bagus berakhir buruk. Tapi sebaliknya ada yang cerita kehidupannya awalnya buruk berakhir baik. Karena itu menjadi rahasia Allah, maka rasa khauf ini selalu menjadi pikiran atau perhatian para sufi gitu. Jadi bukan berarti mereka terus pede, ujub, takabur, saya pasti dijamin surga, saya pasti selamat dari neraka. Itu mereka tidak berani. Karena mereka tidak mau mendahului yaitu keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip pernyataan Syekh Sofwan As-Sawri. Yaqulu atruk nas wa hum yakhafuna minal amrad wal balaya. Aku menemukan banyak manusia mereka takut dari segala penyakit dan malapetaka. Ini sudah lazim. Kebanyakan manusia itu takut dari amrod, yaitu sakit, apalagi sakit yang parah, wal balaya dan segala macam bentuk ujian. Khaufan ala anfusihim, mereka takut menimpa dirinya. Jadi rasa khaufan ini selalu muncul, takut atas dirinya, ayyaqau fi karohati qadailah. Dia takut, khawatir
ketika sedang mendapatkan ujian yang pahit-pahit itu dalam keadaan karohah. Karohah itu tidak suka atau merasa tidak terima dengan qada Allah. Ini yang ditakuti oleh para sufi yang sholihin. Jadi mereka takut kalau diuji kemudian muncul suudzon kepada Allah. Ya, dia takut ya tiba-tiba tidak ridho, muncul karohah, yaitu merasa tidak nyaman. Seolah-olah nyalain Allah. Gimana sih Allah ini? Wong saya sudah mendekatkan diri, sudah menjauhi segala maksiat, kok masih dikasih ujian, cobaan, ditambah sakit yang nggak sembuh-sembuh gitu. Lah, ini sikap seperti ini yang ditakuti oleh para ulama ya sufi yang sholihin itu. Kemudian selanjutnya wa kana radhiyallahu anhu yaqul, ya Syekh Sofwan Asy-Syauri berkata, yang mengutip pendapat qala Luqman, berkata siapa Luqman alaihissalam, yauman pada suatu hari libnihi kepada anaknya, ya bunayya wahai anakku, ini sesungguhnya aku hamaltu sokhra wal hadid falam ara syai'an asqalu minad-din wa akaltu thayyibat wa anaktu al-hasan falam ara syai'an alatu minal afiyah wa daqtu al-mararat kullaha falam adukku syai'an amarru minal hajati ilan nas. Ini nasihat Luqman kepada putranya. Hei anakku, ya beban yang ditanggung atau beban yang aku lakukan ini cukup berat. Ya, ibarat orang yang sedang memikul sebuah besi gitu ya. Ya, tapi beratnya membawa beban urusan pekerjaan ya, itu tidak lebih berat daripada beban membawa agama gitu. Jadi maksudnya sekalipun beliau memiliki pekerjaan yang secara lahiriah itu berat ya. Misalnya kalau menjadi kuli panggul ya, membawa besi misalnya. Ternyata ini enggak berat. Lebih berat yaitu memikul persoalan agama gitu. Karena itu sekalipun pekerjaannya itu misalnya kuli tukang manggul gitu ya. Tapi yang penting wa akaltu at-thayyibat, aku bisa makan dengan makanan yang baik. Itu. Falam ara syai'an, sebab aku tidak melihat sedikit pun yang lebih lezat daripada afiyah. Dan aku merasakan kepahitan semuanya ini, dan aku tidak merasakan sedikit pun yang lebih pahit ya, lebih pahit dari ujian, yaitu pada saat minal hajati ilan nas, yaitu pada saat muncul orientasi tomak terhadap manusia. Ya, ini ya keteladanan yang luar biasa. Artinya Luqman ini memberikan nasihat kepada putra-putranya ya. Andai kamu bekerja ya, mungkin secara kasat mata pekerjaan itu berat ya. Kalau di kita ini ya kerjaan-kerjaan yang di lapangan itu kerjaan yang cukup berat itu.
Tapi ini lebih baik sekalipun berat, tapi nanti hasilnya akan memperoleh rezeki yang halal. Nah, beratnya membawa pekerjaan dunia yang berat ini tidak ada apa-apanya daripada menjaga agama yang jauh lebih berat. Gitu. Jadi maksudnya dia berprofesi yang kuli panggul ya, atau pekerjaan lapangan lah, yang secara kasat mata itu berat. Tapi ini lebih mulia karena akan mendapatkan rezeki yang halal. Beratnya pekerjaan yang demikian ini lebih berat lagi menjaga agama, yaitu hati, supaya tidak muncul tomak kepada manusia. Gitu. Jadi ini keteladanan yang luar biasa ya dari para ulama-ulama terdahulu, bahwa tidak ada kepahitan yang dirasakan ya oleh nasihat Luqman ini, yaitu minal hajat ilan nas. Ini ya sebuah kepahitan yang luar biasa atau lebih hina ya dari yang lain. Ya. Dari sini dapat kita pahami ya, kalau kita dalam kehidupan sekarang ini ya, lebih baik kita bekerja apa saja yang penting menghasilkan rezeki yang halal. Ya, kerja terus kita mendapatkan ujroh upah. Sekalipun secara kasat mata itu kurang terhormat di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah ini mulia karena menghasilkan rezeki yang halalan thayyiban. Yang demikian ini lebih baik ya daripada pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan seseorang itu ta'aluk kepada makhluknya tinggi, tomaknya kepada manusia itu tinggi. Ya, seperti pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan, misalnya harus bermanis-manis ria, ya, dengan atasan dengan yang lain supaya mendapatkan perhatian, atau dengan cara ya melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari sifat kejujuran. Mungkin orang lain tidak tahu tapi Allah tahu. Lah, orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap persoalan agama, yaitu menjaga rezeki yang masuk supaya benar-benar halalan thayyiban, ini lebih mulia di hadapan Allah ya daripada tadi orang yang nampak pekerjaan mulia di kantor terhormat, tapi di situ ta'aluk kepada makhluk tinggi, ketergantungan pada atasan tinggi, kemudian tomaknya terhadap manusia tinggi. Ini kalau dilihat dari kualitas pekerjaannya. Ternyata yang bekerja posisi dilihat oleh mata itu dianggap rendahan, tapi sesungguhnya di hadapan Allah ini sangat mulia. Ini nasihat dari Luqman kepada putranya. Itu. Jadi kalau zaman sekarang ya sudah nyari kerjaan apa saja, yang penting menghasilkan rezeki yang halal, tidak usah gengsi, yang penting rezekinya halalan thayyiban. Ya, daripada berdasi ya. Kemudian ternyata di sana banyak sekali ya perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Seperti tadi, orientasinya harus mencari perhatian makhluk, harus ta'aluk kepada makhluk ya. Kemudian akhirnya ya rezeki yang diperoleh tidak halalan ya karena ada
faktor tipu menipu dan lain sebagainya. Ini ya menurut orang-orang yang sudah mulai mencintai ilmu-ilmu tasawuf ya, untuk kebersihan diri, dia sudah mulai meninggalkan kerjaan-kerjaan yang banyak madorotnya. Itu. Kemudian selanjutnya, wa kana al-Fudil bin Iyad radhiyallahu anhu yaqul. Fudil bin Iyad juga berkata, abku ala ahlil bala. Abku, mereka nangis al ahlil bala, terhadap orang yang menerima musibah. Jadi banyak sekali orang yang gampang nangis melihat ya orang lain menjadi korban atau sedang menerima musibah. Itu. Wa in kana jirmukum a'dhamu min jirmin, sekalipun luka mereka itu lebih berat daripada luka mereka. Lukamu, maksudnya lukamu itu lebih berat daripada luka mereka. Ya, artinya sama-sama diuji gitu. Tapi yang Anda lihat itu ya ujiannya jauh lebih berat gitu. Wa yahtamilu annakum tu'aqibuna ala dunubikum kama uqibu au asyaddu. Akhirnya mereka membawa beban ya atas apa yang dilakukannya sebagai akibat dari dosa-dosanya, sebagaimana mereka ya, mendapatkan balasan atau bahkan asyaddu, bahkan lebih berat lagi. Gitu. Wa kana radhiyallahu anhu kasirun ma yab'asu min ahli sijni bima indahu minat tauban wad darahim wa yaqulu innahu masakin. Dan kebanyakan orang ya, orang yang dikirim kepada orang yang sedang dipidana ya, ahli sijin itu orang yang sedang dihukum. Ya, dia dihukum tapi bima indahu minatu amwad darahim. Jadi dia dihukum tapi di ruang selnya itu banyak makanan, banyak dirham, atau kalau zaman sekarang itu kalau selnya koruptor ya, yang kaya itu ya sekelas hotel, semua peralatan lengkap gitu. Wa yaqulu innahu masakin, sekalipun dia dikerubuti oleh makanan dan dirham gitu ya, tapi sesungguhnya masakin, dia termasuk orang-orang yang miskin gitu. Kenapa demikian? Ya karena posisinya dia sedang di penjara, tapi di penjara dia terlena, ya, tidak dijadikan sebagai proses ya untuk rehabilitasi, tapi justru di penjara itu dia banyak poya-poyanya. Ini perumpamaan seperti orang, ini umat ya orang Islam lah. Hakikatnya ketika di dunia ini kan di penjara. Karena yang enak-enak menurut nafsu dilarang. Itu. Minum-minuman dilarang, judi dilarang, zina dilarang. Yang enak menurut nafsu dilarang. Ini namanya dia min ahli sijni. Tapi ada juga orang yang dia posisinya di penjara di dunia tapi tidak merasa di penjara. Apa yang dilarang dilanggar semua. Gitu. Maka orang yang demikian innahum masakin, sesungguhnya dia ini orang miskin. Miskinan maksudnya ya di akhirat nanti dia jauh lebih menderita dibandingkan dengan pada saat di dunia. Karena apa? Pada saat di dunia ya dia tidak mau menjadikan proses di penjara itu sebagai proses untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas. Tapi justru berpoya-poya. Nah, orang yang seperti ini sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang miskin ya lahir batin. Itu.
Wa kana Sa'at Astari radhiyallahu anhu yaqul man a'dhamu ma yabtali bil abdu, orang yang paling berat ujiannya ya, seorang hamba yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-farahu min a'malid dunya wal akhirah, yaitu adanya waktu luang atau kesempatan untuk melakukan amal dunia dan akhirat. Jadi maksudnya orang yang paling berat ujiannya yaitu ketika dikasih waktu luang tidak mau dimanfaatkan untuk urusan dunia ya seperti bekerja, atau tidak digunakan untuk kepentingan akhirat yaitu beribadah. Ini orang yang paling merugi. Karena sudah dikasih kesempatan waktu luang tidak bisa memanfaatkan untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini menurut Syekh Sahal At-Tastari. Walakin la yas'uru bihi annahu balun ila qalli minan nas. Akan tetapi jarang yang merasakan bahwa ini ujian. Ya. Hanya orang sedikit saja yang menyadari ya ketika dikasih kesempatan waktu, kemudian dia tidak bisa memanfaatkan sebaiknya, dia akan menyesal. Tapi bagi orang yang tidak punya kesadaran, ya, dia tidak ada penyesalan. Gitu. Sehingga dampaknya ya di dunia dia ya tidak memperoleh apa-apa, di akhirat dia juga tidak mendapatkan apa-apa karena sudah dikasih waktu luang tidak dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan. Itu. Selanjutnya yaqulu, dan berkata siapa Muslim bin Qutaibah, min a'dhamil muru'ati ya, yaitu muru'ah paling agung, paling berat, yaitu asyabru ala adar rijal, yaitu sabar atas ya ucapan-ucapan yang menyakitkan dari orang lain. Ini termasuk a'dhamul muru'ah. Jadi di ya fitnah ya dia bisa sabar, dicaci maki bisa sabar gitu. Ala adir rijal, rijal ini maknanya jamak. Kalau zaman sekarang ya dunia medsos lah, dia dibenci, dicaci gitu. Dia sabar. Nah, ini min a'dhamil muru'ah. Wa kana yaqul adrukna an-nas wa hum ya'uduna al-amr a'dhamu bala'an. Wa narahumul an yatlubunaha wa kana yatawalla syatikum al-imara yaqul Allahumma anishu dzikrana hatta yasiru la ya'rifuna wa la na'rifu. Wa kana Yahya bin Husain radhiyallahu anhu yaqul ya, ini man talaba salamah, barang siapa yang ingin mencari keselamatan, ihtamala al-malamah. Jadi orang yang pengen selamat akhiratnya ya pasti dia akan menanggung yang namanya ujian, cobaan, caci maki gitu. Jadi ini sudah rumus kehidupan. Jadi kalau orang yang pengen selamat akhiratnya ya pasti Allah akan mengirimkan ujian, ya tujuannya untuk mengokohkan keimanannya. Sebab kalau orang tidak diuji ya bagaimana mungkin dia akan ketahuan kualitasnya. Wa kana radhiyallahu yaqul, dan beliau berkata al bala'u kulluhu yansha'u minal afiyah. Ya, semua ujian itu bersumber dari afiyah, yaitu kondisi sehat wal afiyah. Walau anna Fir'aun asobahu marad, andai Fir'aun itu ya sedang merasakan sakit, maqala khotun, niscaya dia tidak akan berkata ana rabbukumul a'la, aku sebagai Tuhan yang paling tinggi gitu. Jadi menurut saya ini bahwa bala itu muaranya atau sumbernya dari kondisi sehat. Dengan kesehatan ini
banyak orang yang tidak memanfaatkan untuk ketaatan dan kebaikan. Nah, sampai dicontohkan Fir'aun tidak mungkin dia ngaku Tuhan kalau dia badannya sakit gitu. Artinya kalau Fir'aun itu sampai ngaku Tuhan itu karena badannya sehat. Coba kalau dia dikasih sakit oleh Allah atau menderita gitu, ya pasti tidak mungkin merasa dia itu sebagai Tuhan. Karena di istidraj oleh Allah, ya badannya diberikan kesehatan, kemudian kedudukan juga dikasih, materi dikasih, kemudian ana rabbukumul a'la. Ternyata semua ujian bermuara dari kesehatan. Waqad sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas. Aku telah mendengar ya Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul min a'dhamil bala, ya paling besar-besarnya ujian wuqul amti firya, yaitu jatuhnya seorang hamba di dalam riya bi ilmihi, dengan ilmunya, wa amalihi, dan ilmunya. Ini yang paling bahaya lagi. Jadi ujian yang paling besar lagi di antara ujian-ujian yang tadi, yaitu ya jatuhnya seorang hamba ya dalam riya bi ilmihi, ya dengan ilmunya, wa amalihi, dan amalnya. Jadi ini ternyata ujian yang paling berat, ya. Orang berilmu tapi orientasi beribadahnya masih karena makhluk. Ya, dia mau ibadah kalau tidak dilihat oleh atasan, ya tidak akan ibadah. Ya. Atau contoh lain, dia sebagai seorang ustadz, dia tidak akan ngajar kalau ya tidak diperhatikan oleh makhluk gitu. Jadi akhirnya apa? Amal dan ilmunya semua karena makhluk. Inilah yang disebut riya. Walakin la yas'uru, akan tetapi dia tidak sadar. Bidzalika, dengan yang demikian, ilal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan atau orang-orang yang sudah merasakan. Ya. Jadi ini menjadi ujian berat ya bagi para dai atau bagi para ustadz ya di zaman modern ini untuk membedakan antara riya dan dakwah. Itu kuncinya hanya di dalam hati. Kalau hatinya sudah bisa memprotek diri dari riya, ya misalnya dia memposting sebuah kegiatan dakwah, ya paling utama hatinya harus dijaga dari segala riya. Diniatkan ini dakwah. Kalau tidak mampu tidak usah. Tapi kalau niatnya ya, orientasinya sudah karena makhluk, ini yang paling berbahaya. Ini ya sekaligus tantangan ya bagi orang-orang yang dakwah di dunia medsos. Ini paling berat sekali, yaitu menjaga hati, jangan sampai orientasi dakwahnya karena makhluk atau karena sesuatu selain Allah. Ini ujian yang paling berat bagi orang yang berilmu, dan dia akan mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, tapi masih karena ingin dilihat orang. Fa'lam, dan ketahuilah, dzalika ya akhi, gitu. Ini mu'alif mengingatkan kepada kita, para santri, para salik, ya sadarilah dan jadikanlah itu sebagai perhatian, ya. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya orang-orang sufi yang solih, mereka memberikan nasihat yang begitu luar biasanya. Ya paling tidak nasihat itu ada efeknya kepada kita yang hidup di dunia modern. Ternyata apa yang disampaikan oleh mu'alif
ya, terutama berkaitan dengan waktu luang, sehat, dan juga orientasi dakwah yang sudah mulai karena riya, ya, ini kan sudah menjadi fenomena umum. Tapi kalau ini tidak disadari bahwa ini membahayakan amal, nah, khawatirnya nanti di akhirat menjadi orang yang merugi karena amal yang dilakukan di dunia menjadi minus, ya, sebab digerogoti oleh penyakit riya. Closing dari pembahasan ini, wa iyyaka an taqul, dan hendaklah kamu berhati-hati, kama qala ba'dul muhibbin, sebagaimana dikisahkan sebagian muhibbin berkata ketika diuji oleh Allah. Ini sikapnya orang-orang soleh terdahulu kalau diuji. Allahumma ya Allah in kana fi hadza ridhoka fazidni. Gitu. Jadi ketika mendapatkan ujian, ya Allah jika ujian ini ya, untuk memperoleh ridhomu, maka fazidni, ya, tambahilah kekuatan hamba untuk bisa menerima ujian ini dengan ridho. Gitu. Fa inna marijalul bala, ya, sesungguhnya orang-orang yang telah melewati proses ujian, humul anbiya, yaitu para nabi. Ya, semua para nabi diuji berat oleh Allah. Begitu juga para rasul diuji berat oleh Allah. Ya, begitu juga para aulia, ya, dan solihin, semua melewati sebuah tahapan ujian yang cukup berat. Waqad kana bil Imam Asy-Syafi'i. Nah, sekarang dicontohkan Imam Syafi'i yang kita kenal, ya, beliau salah satu imam dalam ilmu fikih, madhab fikih, ya. Ternyata beliau diuji oleh Allah al-bawashir, yaitu dengan penyakit bawasir, ya. Bawasir itu istilahnya yaitu penyakit yang sering dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kondisi sedang tidak sehat atau kondisinya ini tidak stabil. Nah, bawasir ini, ya, ini bahasanya kalau dibahasakan apa adanya agak khawatir kurang adab dengan Imam Syafi'i. Jadi bawasir ini penyakit yang kalau zaman sekarang itu kayak keluar dari bagian belakang itu darah, gitu. Ini ujian Imam Syafi'i, ya. Fakanat tandohu daman lailan wahnar, dan Imam Syafi'i itu merasakan kucuran darah siang dan malam, ya, itu maaf dari bagian belakang. Hatta kana yajlisu, sehingga ketika beliau duduk, watostu tahtahu, dikasih kayak, ya, mangkok atau tempat di bawahnya, yuktiru fidam, itu akhirnya penuh dengan darah. Ini. Waqala, maka berkata, yauman, pada suatu hari, ingka, ini faqala maka berkata Imam Syafi'i, yauman, pada suatu hari, Allahumma ya Allah ingkana, jika ada fi hada, pada ujian ini, ridho karidomu, fazidni, maka tambahilah kekuatan kepadaku minhu, darinya. Fasyami'ahu syaikhuhu, kemudian syekhnya Imam Syafi'i mendengar, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanzi. Faqala, maka berkata siapa syekh, mah ya Muhammad, hei Muhammad, Imam Syafi'i, sal Allah al-afiyah, kamu layak untuk minta Allah sehat, itu layak, gitu. Fa ini wa anta lasna min rijalil bala, karena sesungguhnya aku dan kamu bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan bala itu.
Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu fi khutbatihi, dan Abu Bakar As-Siddiq ya sahabat Nabi juga pernah berkhutbah. Ayuhan nas, wahai manusia, salu, mintalah Allah al-afwa, yaitu al-afwa itu pintu maaf atau pengampunan, wal afiyah, dan mintalah kondisi sehat. Jadi dari penjelasan tadi maksudnya yang sering kita abaikan yaitu tadi kondisi faroh, luang waktu, dan kondisi afiat. Maka kalau kita mendapatkan anugerah itu, ya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah. Ya, bagaimana kalau seandainya diuji dalam posisi sakit, ya sebagaimana dijelaskan di sini bahwa Imam Syafi'i pun ya diuji oleh Allah dengan yang sangat berat seperti itu, tapi beliau tidak keluar kalimat keluh kesah. Bahkan Imam Syafi'i minta mudah-mudahan diberikan kekuatan, yaitu kalau ini memang untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di akhir kitab ini ya dikutip khutbahnya Abu Bakar, ya lebih baik kita meminta kepada Allah al-afwa, yaitu mendapatkan ampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan, wal afiyah, dan kita minta sehat afiat tapi digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah. Fa innal mu'min, maka sesungguhnya mukmin lam yu'to ba'dal Islam, karena seorang mukmin tidak diberikan sesudah Islam afdhulu, lebih utama minal afwi wal afiyah. Jadi bagi seorang mukmin tidak ada setelah mendapatkan anugerah Islam itu yang paling utama kecuali sehat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan yaitu pengampunan dari Allah atas segala dosa-dosa kita, dan kita juga mendapatkan rezeki sehat wal afiat, tapi kita gunakan untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita mendapatkan ya pencerahan ilmu, ya ternyata begitu luar biasanya nikmat sehat ya bagi orang-orang yang telah memiliki kesadaran spiritual ya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat.